go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that. Shalom, saya dari kelompok 1, nama saya Putri Manalu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bakteri. Bakteri merupakan organisme mikroskopis dengan ukuran sel yang bervariasi. Umumnya, sel bakteri berdiameter sekitar 0,5 sampai 5 mikrometer. Namun, ada pula yang berdiameter hingga 0,5 mm atau lebih besar daripada sel eukariotik 10 sampai 100 mikrometer. 1 mikrometer sama dengan 1/1 juta meter sama dengan 1/1000 mm. Next, saya akan menjelaskan tentang cara hidup bakteri. Cara hidup bakteri yaitu sebagai parasit atau bersimbiosis dengan organisme lain, termasuk dengan tubuh manusia. Bakteri bisa berpindah tempat dengan bantuan angin maupun melalui perpindahan organisme yang ditumpanginya. Selanjutnya, ciri-ciri bakteri. 1. Termasuk organisme berdiameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. 2. Ukuran yang sangat kecil itu membuat bakteri hanya bisa dilihat lewat mikroskop. 3. Umumnya bakteri hidup berkoloni dan merupakan uniseluler. 4. Dinding sel tersusun dari mukopolisakarida dan peptidoglycan. 5. Memiliki plasmid yaitu DNA berbentuk sirkular. Di sini saya akan menjelaskan materi kami yang mengenai bakteri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur bakteri. Bakteri terdiri dari membran plasma, ribosom, nukleoid, dinding sel, flagel, pili, glikokaliksi, dan kromosom. Yang kedua ada klasifikasi bakteri. Di sini kami hanya mengambil beberapa materi yang menurut kami penting. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan bentuk, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu bakteri kokus, bacillus, dan spiran. Yang kedua ada klasifikasi berdasarkan pewarnaan gram, yaitu gram positif dan gram negatif. Gram positif mampu mempertahankan pewarnaan kristal violet yang diberikan. Yang kedua, gram negatif mampu mempertahankan warna violet agar menjadi merah atau merah muda. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan suhu, ada 3, yaitu termopil, mesopil, dan psikopil. Yang keempat ada klasifikasi berdasarkan kebutuhan oksigen, yaitu bakteri dibagi menjadi aerobi, anaerobi fokulati, dan mikroanaerofili. Yang teman-teman, saya Samuel dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peranan menguntungkan dan merugikan dari bakteri. Yang pertama adalah peranan menguntungkan. Peranan menguntungkan sebagai dekomposer yang menguraikan bakteri dan sampah. Penghasil biopeptisida. Bacillus thuringiensis membantu fiksasi nitrogen dan membantu meningkatkan kesuburan tanah. Peranan merugikan adalah peranan merugikan dapat membusukkan bahan-bahan makanan, menghasilkan racun, serta bersifat patogen dan parasit pada manusia, hewan ternak maupun budidaya. Sekian, terima kasih. Shalom, perkenalkan saya Agus dari kelompok 1 ingin membacakan tentang reproduksi virus. Reproduksi virus atau bakteri dibagi menjadi 2, yaitu A. Reproduksi aksesual bakteri melalui pembelahan biner, di mana satu sel bakteri akan membelah menjadi 2 sel anakan. Kedua, atau B. Reproduksi seksual pada bakteri dilakukan dengan 3 cara, yaitu transformasi, transduksi, dan konjungsi. Transformasi adalah reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Transduksi adalah
seksual dengan cara pindahan DNA yang dibantu oleh virus. Konjungsi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang bakteri berkembang biak. Bakteri berkembang biak dengan pembelahan binar. Dalam proses ini, bakteri yang merupakan sel tunggal akan menjadi dua bagian atau sel anakan yang identik. Pembelahan binar dimulai ketika DNA bakteri membelah menjadi dua atau ganda. Sekian, terima kasih.